Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kembali pemirsa di Mitra Online TVRI Bengkulu, tentunya untuk sore hari ini tema kita masih mengenai keistimewaan Lailatul Qadar, tentunya bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution. Nah, tadi dibilang Pak Ustadz bahwa kalau malam Lailatul Qadar ini bisa dibilang juga yaitu malam yang sempit ya Pak Ustadz ya. Nah, untuk malam yang sempit ini sendiri tadi juga disampaikan bahwa ada doa khusus yang disampaikan atau yang dapat kita bacakan pada saat malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, waktu yang tepat Pak Ustadz untuk kita membaca doa tersebut kapan? Karena katanya waktu itu sempit, apakah di bulan-bulan ganjil, tanggal-tanggal ganjil, atau waktu yang tepat untuk membacakan surat tersebut? Baik, ada memang hadis yang menjelaskan bahwa bagaimana cara Nabi mengakhirkan Ramadan itu, Bang Fahmi. Karena Nabi itu disebutkan ada 3 yang dilakukan Nabi terkhusus di 10 akhir Ramadan. Iya. Berarti mulai dari malam 21 sampai habis Ramadan. Yang 3 hal ini tidak dilakukan Nabi di malam awal, malam 10 awal, 10 tengah. Tapi 3 ini dilakukan hanya di malam 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Yang pertama disebutkan dalam hadis, Nabi itu sadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan sarungnya. Apa maksud mengencangkan sarung? Nabi itu bersungguh-sungguh beramal di 10 akhir Ramadan. Yang kesungguhannya Nabi ini tidak didapatkan di 10 pertama Ramadan. Jadi 10 pertama sungguh-sungguh Nabi. Tapi paling sungguh-sungguh, paling giat Nabi justru di 10 akhir. Ibarat dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu dilihat di ujungnya, Bang Fahmi. Jadi amal kita itu diterima atau tidak, lihat ujungnya. Sebagaimana kita didapatkan kemuliaan husnul khotimah atau kehinaan su'ul khotimah itu kan bukan waktu anak-anak. Kita itu lihat kematian yang baik bukan anak-anak, bukan ketika dewasa, tapi ketika matinya. Husnul khotimah itu letaknya di akhir. Begitu juga amal kita itu diterima letaknya di akhir, bukan di awal, bukan di tengah, tapi adalah di akhir. Ibarat ketika seorang kita lomba lari gitu ya Bang Fahmi. Siapa pemenang? Bukan yang di start duluan yang pemenang. Tapi siapa yang pemenang? Yang sampai garis finish terlebih dahulu. Itulah pemenang. Untuk apa dia ketika start dia semangat, tapi ketika menjelang garis finish dia kendor, santai-santai. Maka inilah kenapa Nabi dalam hadis disebutkan yang dilakukan Nabi pertama mengencangkan sarungnya di 10 akhir Ramadan, artinya bersungguh-sungguh. Dan ini memang agak kebalikan kita dengan Nabi. Betul. Kalau Nabi justru bersemangat di 10 akhir Ramadan, kalau kita malah semakin jauh kita dari 10 akhir Ramadan. Semakin lemah, semakin kita loyo, tak bersemangat. Betul, padahal betul, masjid semakin sepi. Karena mungkin kita terpikir bukan lagi dengan kemuliaan Lailatul Qadar, tapi kita terpikir banyaklah kepentingan dunianya, kacang tojinnya, kue lebarannya, baju lebarannya, mudik dan sebagainya. Padahal ini yang dilakukan Nabi lebih semangat Nabi. Ini yang kedua. Apa yang dilakukan Nabi di 10 akhir Ramadan ini berhubungan dengan Lailatul Qadar. Ahya lailahu. Nabi menghidupkan malamnya. Jadi Nabi menghidupkan malamnya. Itulah tadi di antara cara Nabi menghidupkan malam dengan beriktikaf Nabi di masjid. Iktikaf itu hanya berdiam diri di masjid. Salah satu amalan iktikaf adalah salat. Maka ada hadis yang menyebutkan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa kata Nabi yang menghidupkan malam Qadar, hanya sebatas menghidupkan, artinya dia iktikaf di masjid, dia memperbanyak doa, dia memperbanyak mungkin salatnya di malam itu. Dapat atau tidak dapat Lailatul Qadar, ya dapat atau tidak dapat, dia temukan dia dapat atau tidak Lailatul Qadar, tapi dia menghidupkan malam Qadar itu dengan cara tadi amalan-amalan dia salatkah, baca Qurankah, zikirkah, iktikaf di masjid. Maka menghidupkannya saja dia lakukan iman karena Allah, mengharap ridha Allah, Nabi jamin ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunkan dosanya yang lalu.
dapat atau tidak dapat. Lailatul Qadar dipastikan oleh Nabi dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa yang lalu setahun yang lalu. Nah, inilah juga menjadi keistimewaan Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadarnya yang hendaknya kita dapatkan, tapi keistiqomahannya menghidupkan dapat jaminan diampunkan dosa. Maka itulah Nabi yang kedua dilakukan di 10 akhir Ramadan adalah apa? Nabi menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi di 10 akhir Ramadan yang tidak dilakukan di 10 pertama Ramadan, aiqadhu ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya. Jadi Nabi bangunkan keluarganya. Kenapa? Karena ada memang yang harus kita hidupkan di malam akhir dan kita nanti itulah malam Qadar. Maka ada hadis memang yang menyebutkan tadi sebagaimana pertanyaan Bang Fahmi, apakah ada malam khususnya Lailatul Qadar? Memang ada. Disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga disebutkan bahwa ada perintah Nabi, taharraw Lailatul Qadri, intailah, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar. Itu kapan? Di 10 malam akhir Ramadan. 10 akhir malam Ramadan. Jadi artinya mulai dari malam 21 sampai habis. Ya, intailah di situ. Bukan di malam 1, tapi ada memang Nabi khususkan intai di malam 21 sampai akhir, di 10 akhir Ramadan. Dalam hadis Imam Muslim juga disebutkan di 7 akhir Ramadan. Jadi mulai dari malam 23, malam tadi ya udah lewat, sampai habis Ramadan. Ada 7 malam. Bahkan ada riwayat juga menyebutkan intailah di witir itu hanya diganjil 10 akhir Ramadan. Maka malam 21, malam 23, malam 25, 27, malam 29. Lebih khusus lagi Nabi merincikan. Nah, ini yang disuruh Nabi taharraw tadi, menghidupkannya, mengintainya, mencarinya. Dan mencarinya itu salah satu caranya adalah dengan menghidupkan malam Qadar. Ya, salah satunya iktikaf kita di masjid. Kemudian kita memperbanyak salat sunnah yang ketika beramal di situ lebih baik dari 1000 bulan, dan itu jaminan Allah. Katakanlah begini Bang Fahmi. Ketika mungkin kita anak buah ya dari bos kita. Kemudian bos kita masang pengumuman kepada seluruh karyawannya, anak buahnya. Siapa yang bekerja di bulan ini, 1 bulan ini dia kerja full, maka akan diberi gajinya sebagaimana mestinya. Tetapi kata bos, siapa yang bekerja 10 malam, lembur dia. Dia mau lembur selama 10 malam, bos berjanji gajinya dikali lipatkan 1000 kali lipat. Kata sang bos kepada kita anak buah, siapa yang mau lembur 10 malam, maka digaji dikali lipatkan 1000 kali lipat. Apa yang terjadi ketika kita anak buah mendengar pengumuman ini? Langsung kita bersemangat untuk apa? Menghabiskan 10 malam lembur kita. Kenapa? Sudah terbayang 1000 kali lipat dari gaji kita biasanya. Betul. Ini yang janji padahal manusia, bos manusia kadang ingkar janji. Ini yang janji siapa? Allah. Khairun min alfi syahr, kata Allah. Lebih baik ia akan beramal di situ dari 1000 bulan. Allah itu tahu kita ini banyak dosa, tapi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk beramal yang amal kita bisa menghapuskan dosa. Karena Quran surat Hud ayat 114 disebutkan innal hasanat yuzhibna sayiat. Sungguh amal soleh yang kita tunaikan itu bisa menghapuskan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Artinya Lailatul Qadar ini memang bonus dari Allah untuk kita, yang untuk menghapus dosa kita yang banyak, kemudian melipat gandakan amal kita ini kan sedikit. Kita ini kan punya sifat amal sedikit tapi doanya banyak. Iya. Beramalnya dikit tapi kehendak kepada Allah, maunya kita banyak kepada Allah, sementara amal sedikit. Maka Allah kasih kesempatan nih amal sedikit ditambah bonusnya 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Ya, maka rugi kalau tidak diambil ya Pak. Ya rugilah. Nah, cuman kadang karena pahala ini tidak nampak, ya maka kita tidak bersemangat. Beda dengan gaji tadi. Gaji tadi nampak dengan mata. Maka itulah kenapa kita harus mengimani perkara gaib. Karena pahala ini kan gaib. Pahala ini tidak nampak. Maka kita wajib mengimani dan meyakini ini Allah. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka hadisnya tadi man qama Lailatul Qadar imanan. Siapa menghidupkan malam Qadar iman, artinya dia yakin ini memang janji Allah. Maka dapat jaminan diampunkan dosa. Begitu Bang Fahmi. Dan untuk menumbuhkan kepercayaannya pada yang gaib ini lebih susah lagi Pak Ustaz tentunya. Karena orang-orang pengennya itu hal-hal yang nyata. Seperti yang tadi dimaksudkan sama Pak Ustaz tentunya. Baik, kita akan jeda iklan kembali pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu.